kesimpulan sementara bahwa kejadian ini adalah kecelakaan tunggal karena tidak melibatkan kendaraan lain. Ke dalam. Siapa Kapolres pada waktu itu, siapa penyidik kasus ini, siapa yang dulu melaporkan bahwa kasus ini kecelakaan tunggal, tidak dia. Pak Susno, sekarang ada lagi kasus pembunuhan yang terjadi cukup lama ya Pak, di 2016, tapi muncul lagi akibat adanya film. Jadi ini kalau kita boleh flashback dulu ingat Ice Cold itu ya Pak ya. Gitu sekarang ada yang namanya film dengan judul Vina. Itu kejadian pembunuhan di 2016 di Cirebon. Itu salah satu sosial kontrol yang bagus sekali ya dari masyarakat dengan cara membuat film contohnya Ice Cold. Tapi saya nggak ada kelanjutan ya. Ice Cold. Kemudian yang kedua ini Vina. Ini sangat-sangat menarik. Kejadian 2016. Kemudian sekarang heboh lagi 8 tahun setelah itu. Nah, kasus ini sangat menarik. Kenapa? Dari persidangan awal, itu laporan polisinya dinyatakan bahwa itu kecelakaan tunggal, kalau nggak salah ya. Karena kita hanya mendengar di media aja. Betul. Kecelakaan tunggal, kemudian, tapi banyak kecurigaan. Kecurigaannya apa? Kok motornya nggak rusak? Kok luka di tubuh korban beda dengan orang kecelakaan? Nah ini mestinya pelajaran bagi polisi. Kalau betul ada polisi yang membuat laporan polisi ya, namanya laporan polisi bahwa itu kecelakaan tunggal. Berarti yang membuat laporan itu tidak profesional. Satu, tidak profesional. Kedua, ada apa dia membuat laporan gitu. Harus diproses orang seperti ini. Tidak boleh dia di bagian laka lantas. Karena harusnya kalau yang di bagian laka lantas sudah bisa membedakan. Beda kecelakaan. Kecelakaan pasti kan luka-lukanya ada di seluruh antara tubuh. Kecelakaan dengan kecelakaan tunggal. Nah ini kecelakaan tunggal jelas nggak ada mati lagi kan korbannya. Dua-duanya mati. Berarti nggak ada lawan. Berarti tidak ada tersangka. Nggak taunya ini pembunuhan. Nah ini jelas dia tidak profesional. Nggak apa-apa. Setiap ada kejadian, ada koreksi dari masyarakat, ini bagus untuk polisi selalu berbenah diri. Dan ini bagus sekali. Nah sekarang terjadi 8 tahun DPO-nya nggak ketemu. 3 orang. 3 orang. Nah ini ada apa? Nah ini yang harus dipertanyakan. Ini kalau saya hanya menyoroti pelajaran dari polisi saja ya, dari Polri. Siapa Kapolresnya pada 2016 itu? Kemudian after yang ganti dia siapa? Ngapain aja 3 orang DPO nggak ketemu? Nah itu Pak, banyak yang tanya ngapain aja nih 8 tahun. 8 tahun gitu. Kemana? Nah, masyarakat yang menggaji Polri, yang mengharapkan Polrinya profesional tentunya bertanya-tanya dan protes. Bagaimana lu mau nangkap teroris? Bagaimana lu mau menangkap perampok? Bagaimana lu mau menangkap penjahat besar kalau nangkap yang gini aja nggak bisa? Nah kemudian terus gimana Kapoldanya? Ini kan di Polres ya, Cirebon ya. Kapoldanya bagaimana dengan kejadian ini? Kok tidak terungkap 8 tahun didiamin? Sehingga berkembanglah isu bahwa ini anak pejabat. Yang ditutup-tutupi. Dan ini anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban ya. Justru orang tua korban itu adalah anak polisi korbannya. Tetapi terlepas dari siapa korban, terlepas dari siapa, kita yang jelas pertama berduka cita yang dalam ya atas kejadian ini. Dan semoga ini menjadi atensi baik level markas besar maupun level Polda supaya kasus ini segera terungkap. Nah ini bisa mirip kasus macam-macam ya. Dulu tahun 80 berapa ya, terjadi kasus Sengkon dan Karta. Setelah orang nggak bersalah, keluar dari hukuman, dan ada orang yang pelaku pembunuhnya, ngaku dia pembunuhnya. Sekian tahun. Tapi kan itu berdasarkan pengakuan pelaku kan Pak. Apa ya harus selalu begitu menunggu pelakunya? Betul ya. Nah ini kan ada pengakuan dari pelaku yang pada waktu kejadian dia masih anak-anak ya. Umur 15. Dihukum berapa itu? 3,5 tahun atau berapa gitu ya? Harusnya 8 tahun. 8 tahun karena dia kelakuan baik dan sebagainya. 3,5 tahun dia keluar pokoknya. Keluar dia ngomong. Ngomongnya apa? Saya ditangkap, saya disiksa gitu kan. Terlepas benar apa tidak, ini pelajaran. Kita nggak tahu dia disiksa ini supaya menunjukkan pelaku yang lain atau supaya menutupi pelaku yang lain. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas dalam pemeriksaan kasus apapun juga hak asasi manusia harus selalu dilindungi.
bahwasanya membuktikan suatu perkara itu tidak harus ada pengakuan. Katanya sekarang polisi sudah melakukan scientific investigation. Iya. Nah, kan gitu kan. Iya. Dengan ilmu apa? Ilmu hukum, ilmu-ilmu terkait dengan lapor, fisika forensik, tokso forensik, segala macam forensik itu ada sekarang. Nah, menyinggung yang scientific crime investigation tadi, Iya. Pak, kan katanya ini ada kejadian kejahatan seksual ya, Pak. Pasti kan harusnya bisa dicek DNA, ini siapa pelakunya, berdasarkan DNA yang ada kan, Pak? Tapi Iya, ini tidak dibuka sama dilakukan sekali, pada ya. saat itu. Nah, Iya. terungkap kan kemudian ini bahwa si Vina ini kan masih hidup atau sudah meninggal diperkosa. Iya. Ini sebenarnya pembunuhan sadis ini. Betul. Wajar dihukum dengan hukuman mati dan dihukum dengan minimal hukuman seumur hidup. Iya. Dan korbannya ketika itu masih di bawah umur ya, Pak? Iya, di 17 bawah tahun umur. kalau nggak salah. Nah, karena ini kejadiannya kan 8 tahun yang lalu. Iya. Nah, saya tidak tahu apakah ada iunto daripada pasal yang dituduhkan tentang perkosaan ini. Apakah dibuktikan juga ada DNA terkait dengan apa? Iya. Nah, kemudian yang jelas yang menjadi pertanyaan publik, masa 8 tahun dan mungkin akan lebih DPO-nya tidak tertangkap. Nah, yang lebih lucu lagi kita mohon ya, DPO itu siapa? Gambarnya hitam, Pak. Kalau DPO ya, DPO itu daftar pencarian orang. Iya. Jelas nama, tempat tanggal lahir, alamat, BIN, pekerjaan, kan foto kan, lengkap dengan sidik jari dan sebagainya. Namanya DPO, daftar pencarian orang. Ya kalau DPO nggak ada yang dicari, gimana? Pantas nggak Iya, ketemu. gambarnya hitam ya, Nah, gimana mau sekarang mencari? tidak boleh dirahasiakan, buka pada publik. Siapa yang DPO ini? Karena apa? Perlu ada peran serta masyarakat supaya kasus ini gampang terungkap. Jangan malu-malu. Ungkaplah siapa yang tiga ya? Iya, 3. 3 DPO itu siapa? A, B, C. Nah, kalau orang tuanya pejabat nggak masalah, orang tuanya kan lain. Iya. Yang bersalah adalah orang ini. Kecuali kalau orang tuanya turut serta ya. Tapi kalau orangnya tidak turut serta, tidak membantu, tidak apa-apa, nggak masalah. Umumkan aja siapa. Supaya masyarakat ikut membantu mencari siapa pelaku itu. Yang DPO itu. Karena masyarakat kan ingin berperan. Betul. Di dalam mengungkap suatu kejahatan ini. Ingin membantu polisi. Iya. Membantu Polri, baik sekali niatnya. Dan saya percaya bahwa kasus ini telah ditangani atau telah disupervisi atau telah diturut campuri oleh pihak markas besar dan juga oleh Polda, dan kasus ini saya yakin setelah diangkat, setelah dia viral ini lebih serius nanganinya, dan saya yakin bahwa Polri tidak akan lama menangkap 3 DPO itu. Ya, tapi kan harusnya nggak nunggu ada film dulu, Pak, baru turun tangan. Ya, ini kita ambil positifnya, berpikir positif ya, berpikir positif, dan ini pelajaran untuk seluruh anggota Polri. Karena saya Polri juga gitu kan. Ini pelajaran gitu, pelajaran yang baik. Jangan marah pada masyarakat, jangan marah pada yang buat film, justru berterima kasih. Angkat ini, ungkap ini, kemudian koreksi ke dalam. Siapa Kapolres pada waktu itu, siapa penyidik kasus ini, siapa yang dulu melaporkan bahwa kasus ini kecelakaan tunggal, tindak dia. Tindak, ya bisa tindakan administratif, tindakan apa, kemudian tindak lanjut daripada peristiwa ini, segera tangkap pelakunya. Dan sebelum segera tangkap pelakunya, Polri tidak usah malu-malu umumkan siapa DPO itu. Karena katanya 3 DPO kan. Iya, betul. Polisi kan nggak tahu dalam jawaban atau dalam dia mengatakan katanya sudah ada 3 DPO. Tinggal dicari. Nah, kalau sudah ada 3 DPO, umumkan aja kepada masyarakat. DPO-nya siapa? 1, 2, 3. Hanya nama alias aja itu, Pak, yang diumumkan. Lengkap dengan fotonya, lengkap dengan wajah tuh nggak ada. Lengkap dengan namanya, aliasnya, tempat tanggal lahirnya, sidik jarinya dan sebagainya. Polri kan profesional dia bekerja. Apalagi sekarang sudah zaman IT. Saya yakin adik-adik saya, junior saya sekarang ini pinter-pinter dan mereka bekerjanya profesional. Memang ada 1-2 yang cakadut yang merusak nama Polri ini, nggak banyak. Yang merusak itu paling 1-2 orang gitu. 1-2 orang, entah karena tidak profesionalannya, entah karena sengaja. Nah, kayak kasus ini ya, kalau benar terungkap di pengadilan katanya laporan polisinya
kecelakaan. Nah, ini tunggal. berarti tidak profesional mengumumkan itu Iya. ya. Tapi untunglah terungkap bahwa ini pembunuhan. Kemudian pelajaran yang kita ambil apa? Geng motor di Jawa Barat ya ini selalu aja buat olah. Nah, bentar Pak, seingat saya kan Bapak dulu pernah menjabat jadi Kapolda Iya. Jabar ya. Dikala itu Iya. geng motor ini sudah ada. Saya masuk menerima warisan perkara bahwa geng motor itu habis memarang atau memedang ya. Mainkan pedang orang, wah seorang diotik pedang. Saya perintahkan waktu itu juga kejar geng motor sampai ke ujung bumi. Nyatanya bisa, Kota Bandung dan lain-lainnya habis, tergantung Kapoldanya mau apa enggak. Tapi Tapi kalau sudah satu geng berarti kan mereka kenal ya Pak, ini ya siapa saja tangkapi yang semua. Yang penting siapa yang main geng motor, tangkap. Ya. Kemudian cara gimana? Sering-sering diadakan razia senjata. Ya. Stop sepeda motor itu, bukai semua. Tempat duduknya, tas yang dibawa, dan sebagainya. Kalau dia gerombol di mana, sering dioperasi oleh polisi. Karena mereka ini biasanya kan mabuk-mabukan dulu Iya, kan. iya. Mabuk-mabukan, habis itu cari geng lawannya. Iya. Mainkan pedang di mana-mana kan. Ini kan menimbulkan ketakutan pada masyarakat. Ini menteror masyarakat. Ya masa polisi kalah sama itu? Dan itu kejadian yang mencolok ya Pak, artinya tidak Iya. mungkin lolos dari pengamatan Lah, polisi. Tahu kok. Jadi polisi banyak di jalan. Begitu Iya. ada buatkan satgas yang khusus nangani itu. Kalau dulu saya buat satgas nangani itu, saya kejar sampai ke ujung bumi. Akhirnya selama saya jabat nggak ada, dan after saya jabat beberapa tahun nggak ada. Ya tangkap aja, tangkapi semua gitu. Lalu Razia tiba-tiba senjata muncul Pak tajam. Yes ini. Lah kalau kita biarkan, jadi karena mereka itu kan anak-anak muda yang gampang terpengaruh dan sebagainya bermusuhan. Nah ini kan peristiwanya kan geng motor kan. Iya. Ketemu yang pakai jaket yang dianggap itu lawan geng motornya dia. Mereka lagi mabuk, kejar. Taunya ketemu dua orang ini bukan geng motor kan. Orang lagi pacaran. Iya, iya. Ya, ini harus dibasmi. Pertama, basmilah geng motor ini. Jawa Barat ini paling banyak. Yang kedua, DPO itu segera tangkap. Inilah pertanggungjawaban tugas Polri kepada masyarakat. Tangkap. Ketiga, pelajaran juga tidak perlu nunggu sampai viral bahwa kita mengungkap suatu perkara. Keempat, tidak usah takut gitu ya. Siapa latar belakang orang tua daripada ketiga tersangka yang belum tertangkap. Mau anak raja ke, mau anak siapa ke, yang penting hukum ditegakkan. Begitu. Lah, bila perlu taruhkan jabatan. Karena nangkap anak pejabat yang terlibat kejahatan, kalau disalahkan, dicopot ya nggak apa-apa. Toh jabatan itu bukan warisan nenek moyang. Nah itulah Pak, akhirnya kan sekarang jadi timbul asumsi macam-macam di masyarakat ya. Gitu. Karena salah daripada penyidiknya sendiri, dari Polri-nya sendiri, Polres Cirebonnya sendiri, tidak bekerja profesional, tidak cepat menangani ini.